Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, berita sukacita di minggu kita minggu ke-11 setelah Trinitatis, terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat 30 sampai 36. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Inilah firman Tuhan, Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita tinggal di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita, tentu peraturan dan aturan dan ajaran yang ada di rumah itu menjadi patokan bagi kita untuk kita bisa taat, patuh, dan menghidupi aturan dan peraturan yang ada di dalam rumah kita. Tidak mungkin kita tinggal di rumah kita, tetapi aturan dan peraturan orang lain atau tetangga kita yang kita ikuti. Tentunya peraturan dan aturan atau ajaran yang berlaku di rumah kita itu yang kita patuhi, itu yang kita hidupi, itu yang kita laksanakan di dalam kehidupan ini. Hal yang demikian yang diungkapkan oleh Yesus ketika Yesus mengadakan pengajarannya, ketika Yesus memberitakan Injil keselamatan bagi banyak orang. Banyak orang yang percaya, dan termasuk di dalam teks ini dikatakan tadi, banyak tadi orang Yahudi yang semakin percaya kepada Yesus. Tetapi di balik itu semua, mereka tidak percaya sepenuhnya. Mereka memiliki kepercayaan yang lemah. Mereka masih dipengaruhi oleh pemahaman bahwa mereka adalah umat Allah. Dan ketika mereka menjadi umat Allah, berarti otomatis Allah mengasihi mereka, otomatis Allah akan menyayangi mereka. Sehingga dalam pemahaman mereka tidak perlu lagi untuk mengamalkan, tidak perlu lagi untuk menghidupi, tidak perlu lagi untuk menjalankan perintah-perintah yang daripada Allah. Kehidupan rohani mereka hanyalah formalitas di dalam kehidupan mereka. Mereka satu sisi bangga kepada pemilihan Allah kepada umat Yahudi, tetapi di satu sisi juga mereka tidak mempercayai Yesus sebagai utusan Allah. Yesus adalah keselamatan bagi mereka, sehingga sering sekali di dalam perjumpaan antara orang Yahudi dengan Yesus, mereka mempertanyakan di mana Mesias itu, di mana pembebas itu bagi kami, di mana keselamatan itu akan terjadi bagi kami karena kami dijajah oleh bangsa Romawi. Sehingga dalam teks ini Yesus dengan jelas mengatakan, ketika kamu percaya kepadaku, dibutuhkan ketekunan engkau, ketekunan imanmu untuk mematuhi dan tinggal di dalam firman-Ku. Tinggal di dalam firman-Ku berarti apapun pengajaran, apapun dogma, atau apapun yang menjadi hukum daripada Allah, itu harus dilakukan, itu harus dihidupi di dalam kehidupan orang yang percaya. Sehingga dengan jelas tadi dikatakan di dalam nas ini bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Allah, itu yang memerdekakan kita dari belenggu dosa,
dari belenggu setan, dari belenggu apapun yang menghimpit pergumulan kehidupan kita. Sehingga di dalam kepercayaan itu ada sesuatu hal yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ada sesuatu hal yaitu untuk menerapkan kasih, untuk menerapkan kebenaran, untuk menjalankan kasih-kasih Kristus di dalam kehidupan beragama kita, di dalam kehidupan kita berjemaat, di dalam kehidupan kita berkeluarga, dan di dalam manapun setiap lini kehidupan kita selalu menghidupi pengajaran-pengajaran Kristus di dalam kehidupan kita. Itu yang ditekankan oleh Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar aku percaya kepada Yesus Kristus, tetapi tidak menjalankan aturan dan peraturan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui nas ini kita diajarkan bahwa untuk menjadi seorang yang percaya kepada Kristus tidak cukup hanya pengakuan iman percaya, tetapi dibutuhkan kesungguhan untuk hidup dalam iman percaya itu, yaitu bersungguh-sungguh menghidupi ajaran Tuhan di dalam kehidupan kita, bersungguh-sungguh untuk bisa di dalam sukacita menikmati, menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Karena dengan penyertaan dan kasih penyertaan Tuhan itu kita terbebas, kita dimerdekakan melalui dari dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Seperti tema yang ada di dalam minggu ini, Allah yang memerdekakan. Dengan iman percaya kita kepada Allah melalui Yesus Kristus, kita dimerdekakan dari belenggu-belenggu dosa, dari keterikatan-keterikatan, keinginan-keinginan dagingnya kita, keinginan-keinginan yang bersifat duniawi, yang mengarahkan kita untuk bisa menjalani kehidupan ini bersama Tuhan, untuk bisa kita menjalani kehidupan yang kita alami ini, yang kita rasakan ini, bahwa dengan penyertaan kasih penyertaan Tuhan kita dimerdekakan dari belenggu-belenggu dosa. Apakah kita sudah menjadi orang yang merdeka, atau apakah kita di dalam iman percaya kita hanya terbungkus dengan agama Kristen atau pengikut Kristus, tetapi kita tidak menjalankan ajaran-ajarannya? Dengan jelas dikatakan di sini, setiap anak yang tinggal di dalam rumah orang tuanya atau rumah bapaknya pasti menghidupi, pasti menjalankan ajaran, pasti mengikuti aturan dan peraturan yang ada atau yang berlaku di rumah tersebut. Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus? Kita sebagai pengikut Kristus, apakah kita sudah hidup di dalam pengajaran-pengajaran Kristus atau tidak? Apakah kita sudah bisa menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita bersama Tuhan? Kita bisa menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita diajarkan, kita diingatkan untuk bisa selalu mentaati setiap aturan dan peraturan, setiap hukum-hukum daripada Allah, supaya kita mendapatkan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Engkau yang memerdekakan kami dari belenggu dosa, sehingga kami mendapatkan sukacita dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajari kami, berikan kami hikmat, kebijaksanaan dan penyertaan yang daripada Engkau melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa menaati, menuruti setiap ajaran dan perintah-Mu di dalam sukacita yang daripada Engkau. Berkati setiap keluarga kami ya Tuhan, setiap usaha yang kami lakukan, pemerintahan kami, dan situasi yang terjadi pada saat ini ya Tuhan yang membuat kami takut. Berikan kepada jemaat-Mu semuanya kesehatan dan penyertaan yang daripada Engkau, sehingga kami bisa mampu untuk menjalani kehidupan kami dengan penyertaan dan sukacita yang daripada Engkau. Dalam Kristus Yesus kami memohon dan bersyukur kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin.